Bang, kemarin juga sempat habis liburan sama keluarga dari Jepang. Iya, Mungkin bisa alhamdulillah. diceritain sedikit Bang, itu gimana sih Bang? Mungkin Bang. Gimana? Kenapa? Keseruannya kemarin di Jepang. Alhamdulillah di Jepang kita 9 hari. Agendanya yang pertama 3 hari pertama itu memang kita ke Yokohama, dan di Yokohama itu kita memang ada rencana memang untuk bangun masjid di Yokohama. Kalau tanahnya alhamdulillah sudah terakuisisi ya, secara tanahnya sudah 400 meter persegi. Nah sekarang lagi tahap pembangunan. Nah tahap pembangunan ini memang membutuhkan dana yang tidak sedikit, sekitar 32 M lah kalau nggak salah. Nah ini sekarang lagi kita upayakan rame-rame, keroyokan lah bahasanya, untuk mengumpulkan dana itu gitu. Dan kita juga mengajak teman-teman semua ya, saudara-saudara semua untuk ayo kita bangun masjid Indonesia pertama di Yokohama. Kalau masjid udah ada, tapi masjid Indonesia pertama di Yokohama insya Allah ini nanti kalau terbangun. Bang, Mas, ide itu awalnya idenya dari siapa? siapa? Ide awalnya Bang. Iya, idenya dari siapa Mas? Kalau ide kan sebenarnya dari pihak Jepang ya, dari warga negara Indonesia yang ada di Jepang. Nah, terus habis itu ngobrol sama Ustadz Fatih Karim, nanti jadi pembicara juga beliau. Ngobrol sama Cinta Quran Foundation. Habis itu terakuisisi tanahnya. Nah, habis itu bangunannya gitu. Dan bangunannya bukan hanya untuk sholat saja di situ ya, jamaah buat sholat, bukan itu saja, tapi jadi Islamic Center juga insya Allah. Jadi ada tempat pengetahuan atau edukasi tentang Islam, terus ada daycare untuk anak-anak gitu ya, terus ada tempat medianya juga ada gitu, terus ada beberapa hal yang lain lagi, karena itu kalau nggak salah 4 lantai kalau nggak salah 3 atau 4 lantai. Nah, Berarti saat Mas Wisnu OTW ke sana itu sudah dalam proses ya? Apa belum? belum Oh, belum ya? masih tanah aja. Oh iya. Jadi di sana itu groundbreaking aja sih sebenarnya, groundbreaking, terus peresmian bahwa kita akan bangun gitu ya. Maksudnya untuk memberitahukan kepada para teman-teman yang sudah berdonasi di sini, kita kan harus kasih reportnya ya, dokumentasinya bahwa ini tanah sudah terakuisisi. Nah sekarang kita mau bangun bangunan ini. Nah kan nanti semua report kan harus disampaikan. Sudah berapa persen Mas? Boleh tahu gak sih? Kalau bangun belum, karena kita harus kumpulin uangnya dulu. Iya. Nanti kalau teknis kayaknya perlu tanya sama teman-teman yang ada di Jepang kayaknya ya, warga negara Indonesia juga, ketua DKM-nya segala macam. Teknisnya bagaimana, karena kontraknya sama tetap pakai vendor Jepang nanti, orang Jepang di sana. Jadi mungkin per tahap, per termin gitu mungkin. Saya kurang paham secara teknis sih. Bang, kenapa memilih Yokohama? Apakah Muslim Jepang di sana banyak di lingkungan sana atau seperti apa? Pertama idenya karena memang dari mereka, dari Muslim Yokohama, Muslim Indonesia yang ada di Yokohama itu satu. Terus kedua ada semangat dari mereka untuk kalau saya ini menurut pandangan saya ya, semangat dari mereka untuk membangun masjid Indonesia pertama di Yokohama gitu loh. Kalau Masjid Istiqlal kan ada tuh di Osaka. Ya, nah ini mau bangun masjid Indonesia pertama tapi di Yokohama gitu, dan niat baik ya kenapa nggak kita bantu kan, malah bahasanya kalau bisa yuk kita sama-sama bantu untuk bangun mewujudkan masjid Indonesia pertama yang ada di Yokohama gitu. Bang, Berarti ide ini dari 4 lantai anggarannya berapa Bang di Tadi 32. Total 32. Dan ada target nggak Bang, kira-kira berapa tahun akan mengumpulkan? Pengennya tahun ini. Pengennya. Kalau kita namanya mimpi ya, mimpi kita. Kalau target secara rasional, Allahu a'lam bishawab ya, berapa lama itu, berapa tahun, saya kurang paham. Tapi kemarin ngobrol-ngobrol, yuk Bismillah kita doa bahwa mudah-mudahan tahun ini sudah terkumpul untuk kita bangun. Mas pasca pulang dari Jepang, setiba di Jakarta sudah kepikiran untuk menggait rekan-rekan artis? Sudah. Tapi kan kami belum person to person ya, maksudnya belum satu-satu kita gitu ya. Tapi kita buka secara bantuan pakai kita bisa memang. Alhamdulillah sekarang berapa ya sekarang? Mungkin Boleh diupdate Bang? coba cek ya. Berapa? Kalau kami sih belum begitu ini. Cuman sekarang bangun masjid di Jepang. Udah 367 juta. Ya, 367 juta Dalam waktu terkumpul. berapa hari itu Bang? Ini kalau kami dari hari apa ya? Mungkin baru 2 minggu mungkin ya. Dan targetnya itu berapa lama di kita? Kalau ini kita tulis 153 hari. Kalau tapi kan bukan hanya dari kami.
Ya, ini kalau ini bahasanya dari desungkarsnya dari saya, dari Shiren, Irwan sama Kia gitu ya. Tapi dari teman-teman lain juga kayak Mas Ari sama Venita, terus ada dari Cinta Quran Foundation, terus dari ada lembaga juga kayak Kita Bisa juga, itu juga bangun buka donasi juga dari teman-teman Yokohama juga gitu. Jadi semuanya nanti kita gabung-gabungin. Nih. Gitu. Bang kemarin juga sempat mengumandangkan azan ya di sana, itu gimana mungkin Bang? Aduh, kalau itu mah haru banget lah ya. Tadi harusnya itu memang ada ustadz sih yang mau mengumandangkan azan, terus saya bilang, Ustadz boleh nggak? Saya mudah-mudahan bahasa itu saya menjadi orang pertama yang azan di tanah ini gitu. Campur aduk lah. Kalau kita membayangin ya Allah, mudah-mudahan dapat pahala di sini ya Allah. Ya lebih ke situ sih. Berarti respon dari orang-orang sekitar di Yokohama tersebut juga sangat positif untuk mendukung pembangunan masjid tersebut ya Bang? Kalau lingkungan sekitar saya kurang tahu ya, tapi setahu saya ngobrol sama beberapa teman-teman yang sering di Jepang, katanya di sana sih nggak terlalu mau ikut campur masalah-masalah seperti itu, nggak mau, bahasanya insya Allah mudah-mudahan tidak ada gangguan, asal izinnya semua lengkap semua. Lebih ke situ aja sih. Jadi legalnya ya itu legal, terus ada izinnya, ya bukan buat yang macem-macem gitu kan, ya insya Allah aman-aman aja. Mas, perkembangan Islam di sana seperti apa? Boleh cerita Mas selama di sana Mas? Bertumbuh tapi tidak pesat bertumbuhnya, tapi bertumbuh terus. Karena setahu saya orang Jepang itu kalau mau masuk atau convert ke Islam, setahu saya itu memang mereka mempelajari dulu. Jadi bukan, aduh aku rasa Islam bagus deh, aku langsung masuk, nggak kayak gitu. Setahu saya mereka mempelajari dulu tuh, pelajari agama Islam itu apa sih, belajar apa sih yang harus kami lakukan, terus kayak gimana sih ibadahnya kayak gitu. Itu ada, mereka mempelajari dulu itu gitu. Nah setahu saya ketika mereka sudah yakin baru mereka masuk gitu. Nah, Mas Wisnu dan keluarga selama menjalani ibadah di sana nggak ada kesulitan berarti Mas ya selama di sana ya? Ibadah? Kalau ibadah sih insya Allah sih enggak ya. Karena sekarang di beberapa tempat umumnya ada prayer room-nya tuh ada, tempat sholatnya ada. Bahkan waktu itu saya ke Universal kan, di Universal itu kita bilang, wah ini udah mau masuk waktu maghrib, sedangkan kami belum sholat jamak qashar zuhur asar kan. Terus Shiren bilang, coba kita ke ini yuk, tempat guest service-nya gitu kan. Kita ke situ, kita kasih tahu, yang mau sholat segala macam, kita mau ibadah. Dia tapi ini kasih waktu gitu, 15 menit ya cukup ya katanya, cukup gitu. Ya udah akhirnya kita dikasih satu ruangan, bahasanya nggak boleh ada yang masuk lagi, kita sholat. Nah tapi memang nggak boleh berleha-leha lah ya, habis sholat langsung keluar gitu. Tapi sangat, masya Allah banget gitu. Saya juga pernah sholat waktu itu nggak ada tempat lagi, waktu itu ke satu tempat, saya karena sholat di depan umum gitu ya. Tapi memang maksudnya ada Shiren, ada anak saya, maksudnya biar nggak terlalu menjauh, maksudnya dijagain lah gitu ya. Jadi kalau ada orang tanya dikasih tahu gitu. Nah tapi alhamdulillah mereka cuma ngeliat terus jalan, karena mereka tipenya nggak mau kepo, maksudnya apa sih gitu, nggak kayak gitu. Jadi ya mereka hormatin aja. Mas, nama masjidnya apa Mas kalau boleh tahu? Nama masjidnya As-Solihin, insyaallah. Masjid As-Solihin Yokohama. Itu terinspirasi dari mana Mas namanya? Allahu alam, saya nggak tahu, tapi waktu saya kesana udah ada itu nama masjidnya, insyaallah Masjid As-Solihin Yokohama. Saya belum pernah tanya filosofinya apa segala macam, saya nggak nanya. Tapi emang di sana banyak WNI juga di sana Mas ya? Banyak, terutama perawat-perawat Indonesia, banyak banget, dan banyak yang bikin event-event keagamaan yang Muslim itu PM ya lagi perawat. Jadi ada Persatuan Perawat Indonesia ya, PPI. Paguyuban ya, tapi khusus perawat ya. Mas, kabarnya pasca ada proyek itu ya, banyak sekali mualaf yang di sana Mas, bener gak sih? Iya, ada beberapa kabar. Saya nggak tahu malah kabarnya. Nggak tahu ya. Tapi mendengar hal itu Gimana? Senang lah. Bahasanya kan saya sampai terima kasih waktu itu kepada Ustadz Fatih. Saya bilang, Ustadz Fatih terima kasih sudah ngajak saya, karena kadang-kadang nih ya, kita punya uang tapi untuk menyerahkan sedekahnya itu nggak ada lahannya, nggak ada wadahnya. Bisa jadi loh, kadang-kadang ada wadahnya tapi kita nggak mau ngeluarin uang gitu kan. Nah sekarang dikasih kesempatan untuk mendapatkan kesempatan langka, setidaknya berkontribusi dan
ada kontribusi untuk pembangunan masjid. Kebayang nggak sih teman-teman, ketika kita ada yang sholat di situ, ada yang syahadat di situ, ada yang sholat di situ, ada yang ngaji di situ, ada yang mendapatkan ilmu agama di situ, kita mendapatkan semua pahalanya di situ. Dan bukan hanya kami, setiap donasi yang berapapun itu ya, mau 1.000 kayak rupiah, 1.000 rupiah kayak 2.000 kayak 10.000, itu semua insya Allah mendapatkan pahalanya. Bahkan pahala itu akan terus mengalir ketika kita meninggal dunia. Kita meninggal, tapi ada masih orang sholat di situ, bersyahadat di situ, kita dapat pahalanya lagi. Aduh, nikmat banget. Kapan lagi? Makanya kalau misal Ustadz bilang, mari kita beramal di waktu yang sempit ini. Jadi beramal yang tepat, beramal yang maksimal di waktu yang sempit. Kita nggak ada yang tahu loh umur. Bisa jadi kita nggak ada yang tahu loh, kakek kita lebih tua dari kita, bisa jadi kita duluan yang meninggal, nggak ada yang tahu umur kan.